Nama saya adalah Irfan Cahyono. Ya, saya mau bertanya. Tadi kan Cak Nun pernah ngendiko kalau manusia itu mutlak. Allah itu mutlak, manusia tidak mutlak. Akan tetapi manusia itu dalam kehidupannya juga melakukan apa yang namanya kebaikan. Tapi di lain sisi manusia juga melakukan kesalahan. Tapi menurut saya nilai dari sebuah kesalahan itu lebih besar dari nilai sebuah kebaikan dari manusia tersebut. Misal, dalam kehidupannya manusia itu berbuat baik terus, tapi dalam satu kesalahan manusia dinilai salah dan dilegitimasi sebuah orang itu tidak benar dan itu orang itu salah. Dan sebaliknya, orang itu setiap kehidupannya banyak melakukan kesalahan. Akan tetapi dalam melakukan satu kali kebenaran, maka orang itu belum dikatakan benar. Lah, ini mengapa, Cak? Mengapa seperti ini? Padahal manusia itu kan makhluk khotok wa nisyan, tepatnya salah dan lupa. Kalau hukumnya seperti tadi, berarti manusia tidak boleh salah. Karena melakukan salah satu kali saja, maka manusia itu menjadi orang yang dilegitimasi salah oleh orang. Nah, ini mengapa, Cak? Mohon pencerahannya. Oke. Ketiga. Sebelah sana Mas, kayak. Ayo Mas, agak berusaha untuk mengambil Mas, ayo. Tolong Mas ayo, yang diimbal ke. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamar dari Kaloran, dari Partai Perotan. Ada, tidak boleh 1, 2 ini ya. Ada 3 dan 4 pertanyaan, Cak, kalau boleh. Jadi 2 pertanyaan. Yang pertama ini tadi secara tema tentang sedekah. Gimana cara kita untuk mensikapi bahwa ada 2 statement. Yang satu, sedekah besar dulu, nanti ikhlas terakhir, atau nunggu ikhlas dulu baru kita sedekah. Padahal secara manfaat, yang manfaat lebih besar yang sedekah banyak walaupun ikhlasnya nanti-nanti. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, ini nyuwun sewu mangke Ustadz Muzamil bisa membenarkan. Saya pernah dengar di Al-Qur'an ada boleh riba ya. Melarang riba. Tapi yang saya tanyakan di sini, kalau tidak salah riba itu kejadiannya ada ayat turun bahwa ada di situ golongan kurang mampu semua, ada 1 orang kaya. Nah, itu ada ayat dilarang meriba. Ada kasus gini, ketika ibu-ibu anaknya sakit, pinjam sana sini, itu tidak dapat uang. Ada 1 yang meminjam dengan syarat riba. Yang meminjam itu mungkin yang meminjami mungkin periba, tapi apakah ibu-ibu itu periba? Maksud saya arahan pertanyaan. Oke. Ya. Tentang usaha kita itu sekarang digodok anti riba padahal kita baru mau startup. Itu mohon dijelaskan, Cak, secara sikap. Ibu tadi sebenarnya kabeh kowe ya rada kepeksa kabeh to jangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzamil akan menyiapkan jawabannya. Enggak apa terakhir, akhir 1 aja ya. Mas ojo meneh, Mas siji meneh kok nanti season berikutnya ya. 1 lagi. Mikrofonnya diimbal ke. Yes. Sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kristianto. Cak, saya mau tanya, dulu kalau nggak salah saya itu pernah dengar ada seorang ustadz atau kiai itu pada saat sholatnya itu kan sholat yang pertama kan Al-Fatihah. Sholat itu yang baca pertama Al-Fatihah, yang kedua surat pendek. Nah, yang ketiga itu ditambahin surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu itu. Nah, itu setiap pada saat berdiri tiga-tiganya itu selalu dibaca. Nah, untuk setelah sholat yang setelah berdiri ketiganya, setelah tahiyat awal itu cuma baca Qul Huwallahu sama Al-Fatihah sama Qul Huwallahu. Itu gimana hukumnya? Oke. Ya. Oke. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama cukup 4 orang ya. Saya mohon Mas Imam ngatet ya Mas ya. Oke. Yang pertama mbaknya tadi ya. Pak Muzamil, saya kira banyak sekali yang untuk Pak Muzamil. Beliau adalah
dulu Ketua Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Jadi beliau sangat, nah aku kira duwe ijazah apa-apa untuk jawab kuwi. Melu-melu berpendapat nek bener ya gawene, nek salah ya buangen wae. Gitu ya. Monggo Pak Muzamil, yang pertama Mbaknya tadi. Baik, ini pertanyaan Mbak ini maksudnya bagaimana kalau kita punya HP terus dikasih aplikasi Al-Qur'an. Padahal kan kalau Al-Qur'an itu kan nggak boleh dibawa ke toilet, ke kamar mandi kan nggak boleh, apalagi dibaca, gitu ya. Nah, jadi begini Pak, dalam HP itu ketika ditutup aplikasinya itu nggak ada Qur'annya, karena yang ada adalah angka-angka, gitu ya. Jadi ketika dibuka baru itu keluar huruf-huruf Al-Qur'an. Oleh karena itu sampean yang tidak boleh membuka aplikasi Qur'an di dalam toilet dan membacanya itu tidak boleh. Kalau HP nggak dibuka nggak apa-apa karena itu nggak ada Qur'annya. Ketika ditutup itu yang ada adalah angka, bukan tulisan Qur'an. Maka itu disebut digital. Digit itu artinya apa? Angka. Jadi isinya itu hanya angka. Terus ada alat bagaimana dia bisa membuka, tampak ke kita tulisan Al-Qur'an. Gitu loh ya. Kalau gitu nanti orang hafal Qur'an nggak boleh masuk toilet, Pak. Gitu ya. Bagaimana kalau orang hafal Quran masuk toilet? Wah, karena ada Quran di dalamnya. Ya, kan ada ya kan? Terus dua bojonya gak hafal Quran lagi. Piye ki arep ngeloni wong hafal Quran. Wah, gak rasido ora rapi orang hafal Quran. Nah, gitu ya. Oke ya, gitu Pak ya jawabannya ya. Oke. Segitu. Itu ya. Perbandingannya seperti itu. Gitu. Mungkin begitu. Kuwi kan krasa ora penak to nek ngono kuwi ya iso dilakoni. Soalnya nek ngomong hukum kuwi Pak Muzamil ora iso njawab, aku ora iso njawab, ken mengira-ira. Aku mengira-ira Bahsul Masail Majelis Ulama iki mung pendapat. Nek hukum tenanan mung Gusti Allah sing ngerti, rasa kerengan. Mulane sing kowe krasa ora penak rasa kok lakoni mung ngono wae. Rasa berdebat karo tanggamu ora hukume ngene. Gek raimu ki sapa? Gitu loh. Menungso kabeh iki mung duga-duga, sing iso ngomong bener mung Allah karo Kanjeng Nabi. Selebihnya kuwi mung pendapat, iso bener, iso salah. Mulane saiki misalnya kaya sing mau lho, salat sing apa mau sing ya ora sing gue nek tekan wae. Jadi pokoknya Dik, sampean mantepe piye? Nek kowe pekewo nganggo ayo kowe gawe mushaf sing kertas ngono wae. Nek kowe ndolek ketetapan hukum, kowe rumangsane nek salat mesti mlebu surga apa? Ya ora mesti padha wae. Ono lonte ya ngelak njupuk banyu terus ono asu teko ya ngelak njur apa banyune dikeke asu kuwi dosane di ngapura kuwi lonte kuwi karo Gusti Allah. Jadi nek kowe kepengin mlebu swarga gampang. Lah nek arep mikire cara kaya ngono kuwi ya terus akhirnya sing ditiru nek ngono ayo dadi londe sik. Terus piye carane ngelak? Terus pas golek banyu kancamu kok ngirim asu ya ta. Jar kowe sing kok ngono. Dan makanya cara berpikir kita itu harus mengerti bahwa kita itu relatif. Gitu loh. Pak Muzamil, ada Allah mengatakan jangan dipikir kamu itu sudah beriman sebelum kamu saya uji. Dan itu kan relatif. Apa kowe wis tahu teruji? Apa tahu lulus? Sing dewan jurine sapa urip iki? Hakime sapa? Dadi ana ora sing wis lulus. Lah iya, padha-padha ora lulus kok. Padha-padha muridé kok ngekeki rapot satu sama lain. Sing kei rapot ki gurune. Nah gurune dalam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Padha-padha durung mesti. Sing pasti adalah ayo gawe apik, aja nglarani tangga, aja nyolong barangi tangga, aja mateni sapa-sapa. Itu aja yang kita tahu. Bahwa nilainya bagaimana Gusti Allah sing ngerti, Dik. Nek sampean ora mantep nganggo HP maca Quran, ya aja nganggo HP ngono wae. Rasa ngomong hukume. Itu lho, nek hukume rumahsamu MUI mesti bener ngono. Rumah samu nek MUI mengatakan golput haram, kuwi haram tenan kok. Gak jaremu. Aku duwe argumentasi lain arep ngopo kowe, upamane gitu.
Jadi MUI ki ora njur nisore Gusti Allah, MUI ora. Padha MUI karo kowe padha. Nyun sewu iki. Nyun sewu aja lara ati karo aku. Selain Rasulullah padha. Bedane ming wacananya, keluasan ilmunya, kitab yang dibacanya berbeda. Tetapi orang yang baca kitab banyak tidak berarti hatinya lebih jujur, betul enggak? Tidak berarti akalnya lebih intelektual, kan belum mesti. Mulane podo-podo, mulane ada Pak Mujamil Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah ya. La tuqaddimu baina yadayillahi apa maksudnya? Kamu dengan mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya Allah mutlak tahu hukumnya dan Rasulullah. Iya. Selain dua itu relatif. Iso ya iso ora. Kepastian kita bukan soal hukum, kepastian kita adalah kita berbuat yang terbaik dari diri kita. Perkara hukume piye diterima apa ora, apa ono sing wong diterima tenan karo Gusti Allah sing wis ngerti saiki. Sapa sing arep mlebu swarga? Sing kira-kira mesti mlebu swarga angkat tangan. Nah aku wani ngene iki. Lho, cak nun mlebu ora aku iki meng husnudzon. Aku meng yakin, perkara mlebu tenan ya ora ngerti aku. Neng lak wong kudu yakin, mergo aku berbuat baik ngono ta. Baik tenan apa ora ya Gusti Allah sing ngerti, ning pokoke aku ngertine berbuat baik. Rumah samu kowe pilpres sing ngerti apa kowe? Lak ngerti kan? Lak ora ngerti ta kowe? Ora memenuhi syarat pilpres kuwi. Rakyate ya ora mudeng, sing didadekke iki ya ora cetha. Njur kowe perang sedelet meneh, tawur sedelet meneh, tak jaluk aja melu gelut. Ayo, nek kowe karo aku berarti kowe sing bagian mendamaikan orang, mempersatukan orang, menjaga kenyamanan satu sama lain. Ngono ya? Oke, jadi adikku ngerti ya. Pokoknya sing kowe nyaman lakonono. Nek kowe ora nggawe handphone ra penak, wong biasa iso dienggo barang njup. Nek wedok orangnya sing lanang-lanang lho. Delok sing ora entuk kuwi ya toh. Gitu ya. Oke, berikutnya Pak Muzamil. Yang kedua Mas Imam. Yang kedua posisi atau perbandingan tentang kesalahan dan kebaikan manusia. Oke, sama. Kebaikan dan kesalahan. Oh, iya. Jadi gini, manusia itu pasti salah, ya. Mungkin berbuat benar, gitu ya manusia. Maka karena itu Allah Ta'ala itu sudah menyiapkan ampunannya, gitu ya. Maka Allah Ta'ala itu kan dalam apa ya, Asmaul Husna. Asmaul Husna, Allah itu kan satu Ghafur, maha pengampun, Ghafur. Bukan hanya maha pengampun Allah itu, tapi Ghaffar. Ngerti bedanya Ghafur dan Ghaffar? Kalau Ghafur itu sangat maha mengampuni. Kalau Ghaffar, seandainya orang sekarang salah, minta ampun, dimaafkan. Besok salah lagi, diampuni lagi oleh Allah Ta'ala. Karena Allah itu Ghaffar, maha mengampuni berkali-kali. Nah itu Allah Ta'ala. Nah karena Allah Ta'ala sendiri sudah memproklamirkan dirinya maha pengampun, berarti kan harus ada orang yang berbuat salah. Kalau gak ada orang yang salah, terus kan percuma sifatnya Allah mengampuni. Siapa yang mau diampuni? Kan begitu. Loh iya, karena Allah sendiri sudah sejak mula menyatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa semuanya. Nah Allah sudah mengumumkan begitu, mengampuni berarti kan kudu ada yang bersalah, kan begitu. Satu ketika kan pernah ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Terus dia ingin bertobat, datang kepada seorang kiai, apa? Saya ingin bertobat. Terus dosamu apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Kiainya bilang, terlalu besar dosamu, gak ada jalan tobat. Akhirnya kiainya dipateni sisan sama orang itu. Nah ya kan? Akhirnya jadi 100. Karena saking marahnya. Masa gak ada jalan tobat? Akhirnya dia mencoba mencari kiai lain lagi. Nah datang ke kiai yang satunya, kiai ada apa? Saya ingin bertobat. Terus dosanya apa? Dosa saya kiai tadinya membunuh 99 orang. Terus
Saya datang kepada seorang kiai, tanya, bagaimana jalannya tobat? Gak ada. Karena bilang gak ada, saya pateni juga. Maka sekarang 99 punjul 1 orang Jawa ini. Maka yang kedua takut, wah aku dipateni juga kalau gini ini. Bisa. Maka jawabnya bisa. Ya, akhirnya dia bisa selama kamu ingin bertobat. Nah kan gitu ya. Jadi Allah Ta'ala Maha Pengampun, bukan hanya Ghafur, tapi Allah Ghaffar. Allah juga Tawwabun, gitu ya. Tawwabun itu, tawab itu apa? Jadi gini loh, taubat itu artinya kembali. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifahnya Allah. Tapi manusia terkadang melenceng. Nah orang yang kembali ke jalan yang semestinya orang yang taubat. Allah Maha menerima orang yang bertaubat. Gitu ya, tawwab. Begitu. Gitu ya. Jadi karena Allah Maha Ghafar, gue nyopet ya. Terus sorry ya. Ngapunten nggih, terus nyopet meneh. Ngapunten nggih. Kok gue nyopet kok nyopet terus Al-Ghafar kok. Artinya Allah itu hidup itu gitu. Hidup itu kok delok saka kene ngene, saka kene ngono, saka ngono ya. Kowe aja mencari kepastian, hidup itu dinamis yang seperti itu. Tidak berarti kalau Al-Ghaffar itu disediakan terus berarti boleh melakukan kesalahan. Tidak seperti itu. Cuman Allah itu menyiapkan seluruh kemungkinan itu dengan mengampuni semua orang. Ya, sekalian ya Bapak Ibu ya. Ojo nganti apa-apa ki ndadekke sedih. Sedih wae doleki senenge gitu ya, doleki hikmah. Ini dari Syekh Imam Busiri. Imam Busiri. Wahai jiwa, jangan pernah putus asa. Min zallatin, dari ketergelinciran, adumat yang besar. Terus innal kabaira, sesungguhnya dosa-dosa besar fil ghufrani, dalam ampunan Allah, kalamami, itu seperti sesuatu yang sangat kecil, seperti apa itu karatnya yang bisa dipelas. Jadi kalau kita uri, Allah mengatakan, wahai hambaku, datanglah kepadaku meskipun engkau membawa dosa sebesar gunung, karena ampunanku lebih besar dari gunung dosa yang kamu bawa. Nek kue uri, es dosa sing ngokeh wae njur teko. Tapi kan nggak gitu dong hidup, nggak gitu dong cara hati kita bergaul sama Allah, kan gitu. Artinya ingatlah bahwa Allah itu begitu besar ampunannya, itu membuat kita terharu, membuat justru kita menjadi lebih baik. Kira-kira gitu ya Bapak sekalian ya. Oke. Pertanyaan berarti yang kedua sudah ya, yang kedua Mam. Yang ketiga, partai petotan. Yang kedua tadi sudah ya, yang udah. Tadi kata legitimasi, wong nek wis gawe apik akeh salah pisan njur dielek-elek terus gitu ya. Utawa wong gawe elek apik pisan wis diakoni apik, kan gitu. Legitimasi maksudnya adalah peneguhan atau menandatangani nyetabilo. Nah yang punya keabsahan dan kejernihan dan kebenaran sejati untuk legitimasi hanya Allah. Nek masyarakat dirapopo, nek masyarakat ki jan uri. Kowe gaya apik ping 1000 urung karuan dicatet pisan. Nek kowe diduga salah pisan, kowe dirasani ping 1000. Ya ora? Dadi aja dadi pedoman menungso. Menungso iki sing penting kowe apik ngono wae. Ning rasa berharap kepada manusia untuk memuji kebaikanmu. Maka saya alhamdulillah memenuhi hidup saya dengan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 72. Dan saya tidak pernah minta dicatat siapa-siapa, tidak pernah berjasa, tidak pernah saya menyuruh siapa-siapa untuk mengakui saya. Aku dengan saya kira diakoni sopo-sopo. Sopo sing nyatet aku tahu nang mudal. Kowe wong NU to? Apa ana catetane di PBNU bahwa aku iki ngramut wong NU ben bengi? Lak ora ono to? Aku ya ora berharap, ora masalah. Wong menungso wae kok. Gitu loh. Manusia itu sangat lemah, maka saya tidak akan berharap apa-apa kepada manusia. Maka berharapnya adalah wa ila rabbika farghab. Sudah, yang penting berharap sama Allah. Selebihnya biar Allah yang ngatur. Termasuk di fitnah aku ya tahu pipi kok, monggo-monggo aja. Allah yang mengatur semuanya gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu sangat mudah. Kamu sendiri yang mempersulit.
Ada beberapa ungkapan yang populer di tengah masyarakat berkaitan dengan kesulitan dan kemudahan. Antara lain, sesudah kesulitan ada kemudahan, habis gelap terbitlah terang, badai pasti berlalu. Ungkapan-ungkapan bijak tersebut membantu banyak orang untuk tidak pesimis dalam menghadapi kesulitan dan tetap memiliki harapan untuk datangnya kemudahan. Al-Quran sendiri memberikan rumus ataupun kaidah yang lebih dahsyat sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Insyirah. Fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Rumus kehidupan dari Al-Quran ini menegaskan bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan. Di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam gelap ada cahaya. Kesulitan yang dihadapi oleh seseorang bisa jadi justru merupakan jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dalam penerapannya, rumus ataupun kaidah kehidupan tersebut diperkuat dengan kaidah lain dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kaidah ini diperjelas maknanya dalam ayat 19 surat An-Nisa. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kehidupan ini memang tak bisa lepas dari perjuangan dan tantangan. Dalam menjalani perjalanan hidup, kita mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Namun, dalam situasi seperti itu, bijaksanalah dalam menyikapi serta merespon perilaku negatif mereka. Seiring dengan itu, tetaplah berusaha untuk menjaga hati yang penuh kasih dan bijaksana. Sebuah ajaran bijak telah diberikan oleh berbagai agama dan filosofi yang menyatakan bahwa janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Pesan ini menegaskan pentingnya kebaikan dan pengampunan dalam menghadapi orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Alih-alih membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diajak untuk memberikan reaksi yang berbeda, yaitu dengan menghadapinya dengan sikap tenang, penuh pengertian, dan belas kasih. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang mudah dilakukan, namun inilah yang menjadikan pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Kemampuan untuk bersikap bijaksana dan berpikiran terbuka. Mengapa kita harus bersikap demikian? Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka setidaknya ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, dengan tidak memberi respon negatif, kita memiliki kesempatan untuk mematahkan siklus kebencian dan pertikaian. Ketika seseorang merasakan kebaikan dari kita, meskipun telah berbuat jahat, kemungkinan besar mereka akan merasa malu atau bersalah atas perilaku mereka, yang pada akhirnya dapat mengubah pandangan mereka terhadap kita. Kebaikan bisa menyebar dari satu hati ke hati yang lain, menciptakan lingkaran harmoni serta cinta. Kedua, sikap pengampunan dan ketulusan dapat membuka pintu untuk perbaikan diri orang yang berbuat jahat. Mungkin saja
Mereka tidak menyadari kesalahannya atau terjebak dalam lingkaran negatif yang mengakibatkan perilaku buruk tersebut. Dengan memberikan contoh kebaikan dan pengampunan, kita bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk merenungkan tindakan mereka dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, dalam menghadapi kejahatan, penting bagi kita untuk tetap berhati-hati dan bijaksana. Memberikan maaf tidak berarti kita harus menjadi korban terus-menerus. Kadang-kadang, tindakan bijaksana adalah dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri dari kemungkinan bahaya lebih lanjut. Pengampunan bukan berarti memberikan izin kepada orang lain untuk terus merugikan kita. Selain menghadapi orang-orang yang berbuat jahat, hidup juga akan memberikan cobaan dan tantangan lainnya. Dalam perjalanan hidup, kita mungkin mengalami cobaan dan kesulitan, bahkan mungkin menghadapi kriminalisasi atau tuduhan yang tidak pantas. Dalam situasi sulit seperti itu, ada baiknya kita mencari ruang untuk selalu bersyukur. Meskipun kita sedang tertimpa kesulitan, kita masih memiliki banyak hal yang patut disyukuri. Menghargai hal-hal positif dalam hidup kita bisa membantu menjaga semangat dan membangun ketahanan diri. Setiap kejadian dalam hidup bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki diri. Dalam setiap cobaan dan kesulitan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Bukannya menyerah pada keputusasaan, mari kita ambil hikmah dari setiap pengalaman yang kita alami dan gunakan untuk meningkatkan diri kita sendiri. Menyederhanakan maksud yang terdapat di dalam harfiah ataupun kauniyah dengan perlengkapan ilmu pengetahuan yang ada agar menghasilkan output yang baik, benar, serta indah, hingga mudah dimengerti oleh khalayak banyak orang, baik awam sampai ilmuwan. Itulah tadabbur. Lalu, kenapa harus menghasilkan output yang baik, benar, dan indah? Berulang-ulang, kalimat tersebut disampaikan Mbah Nun saat sinau bareng. Memang kalimat itu tampak seperti hal yang sederhana. Disebut syariat, tapi terdapat isi makna hakikat. Dibilang thariqah, kok terdapat sifat ma'rifat? Sudah, embuh rek, once ono dewe-dewe. Jika kita menyuguhkan sesuatu kepada orang lain atau siapapun, hendaknya tentukan dulu agar suguhan itu memenuhi 3 poin tadi. Sebab ketiganya saling berkaitan serta melengkapi. Sangat tidak cocok jika hanya menggunakan baik saja, namun juga dilengkapi dengan benar. Keduanya itu tentu disinergikan dengan indah, sehingga jika 3 mutiara tersebut kita jadikan pegangan hidup, insya Allah dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, tidak akan menjadi masalah bagi lingkup di sekitarnya. Sungguh sangat berguna jika dalam keseharian kita menjalankan jurus tadabbur yang seringkali melenturkan kekakuan hati yang penuh dengan takabur, sombong, congkak, dengki, dan masih banyak lagi penyakit hati yang insya Allah perlahan-lahan sifat buruk akan berubah menjadi baik. Sebab tadabbur sangat membantu melatih perilaku hidup manusia dengan sederhana namun penuh tepat guna. Tak heran kalau masyarakat Ma'iyah setiap hari sibuk bertarung dengan dirinya sendiri, sibuk menjinakkan keakuannya, bahkan sebagian besar di antara mereka hampir tidak sempat mengurus kesalahan orang lain. Karena mereka paham mengalahkan diri sendiri lebih berguna daripada mengalahkan apapun dan siapapun. Mereka menemukan apa itu mengalah
Kenapa tak ingin menang di atas kekalahan lain orang? Kenapa? Mengapa? Untuk apa? Terus dan terus bertanya. Kemauan untuk belajar tentang hidup yang hakiki membuat mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk rajin sinau berbenah diri dengan sungguh-sungguh. Dengan bekal tadabur itulah mereka benar-benar mutolaah. Sebelum melakukan apapun ia pertimbangkan segala sesuatunya. Menimbulkan manfaat atau tidak, Allah berkenan atau tidak, sekecil apapun itu, ia telah dengan rinci dan hati-hati. Dari perihal mahdoh sampai muamalah pun, mereka tetap waspada. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.